Halo, selamat sore Bapak. Sore, Pak. Iya, sore. Eh, Sebelumnya, maaf ya Pak mengganggu waktunya. Bisa perkenalkan diri Bapak dulu. Bapak dari perusahaan mana seperti itu? Oke, saya namanya Alvin Christian Putra. Usaha saya bergerak di turunan kelapa seperti Coco Fiber dan turunannya. Dan usahanya udah berdiri di 3-4 tahun ini. Hmm, Saya dari PT Coco Kreatif Indonesia. Begitu. Baik Bapak Alvin. Bapak Alvin dalam menjalankan perusahaan ini, ketika menjalankan usaha ini, kira-kira Bapak ini menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda ini bagaimana, Pak? Ya, tentu ya kita kepemimpinan di perusahaan adanya. Kita tahu mana yang atasannya, mana yang bawahannya, mana yang harus dikerjakan, tergantung pertanggungjawaban masing-masingnya. Jadi kalau etikanya adalah paling kalau ada masalah ya harus dimediasikan dulu, baru nanti ke surat eh, surat atau surat pelanggarannya nanti, berarti proses selanjutnya. Begitu ya, Pak. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana sih Bapak menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Terus strategi apa yang Bapak gunakan dalam memanajemen konflik tersebut? Ya tentunya ya kita harus melakukan mediasi, melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tentunya kita harus mencari solusi yang win-win solution ya, karena kita nggak mau merugikan salah satu pihak. Kita juga tahu pasti eh, rekan bisnis kita juga mau untung, kita juga mau untung. Jadi sebaiknya nggak mengorbankan salah satunya untuk mendapat kerugian. Apalagi kalau sama bawahan kita, kita juga harus tahu bahwa mereka bekerja untuk kita dan kita mempekerjakan mereka. Jadi kita harus saling menghormati. Gitu ya, Pak ya. Oke, terus kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Eh, Gimana sih proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan nih dalam apa ya situasi kritis lah yang berdampak pada kelangsungan bisnis ini? Ya, tentunya kita kan harus analisisnya dulu ya, analisis masalah penyebabnya apa, atau resikonya apa. Nanti kita harus mempertimbangkan bersama sama tim kita atau di lapangan yang mereka tentunya mengetahui prakteknya langsung. Jadi semuanya memerlukan koordinasi terlebih dahulu. Apalagi untuk keberlanjutan bisnis, banyak dari segi bisnisnya, banyak dari segi sosialnya juga harus dipikirkan oleh kita. Gitu ya, Pak ya. Terus dari pemikiran-pemikiran tersebut gimana sih Pak untuk Bapak ini memastikan koordinasi-koordinasi efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sekiranya? Halo Bapak Alvin. Ya, tujuan bisnis, kita semua tahu bisnis tujuannya gimana. Tujuannya bisnis kan intinya pada profit kan. Kita Ya, semua pengen untung. ya, Nggak ada mau bisnis tuh rugi, kecuali yayasan mungkin mereka ada rugi-rugi sedikit. Ya kita harus tahu lah gimana caranya bisnis ini bisa jalan standar, bagaimana kita bisa mencapai keuntungan itu. Berarti kita punya KPI, bagaimana standar bekerjanya, standar efisiensinya, SOP-nya, gimana caranya untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja juga berpengaruh pada profit karena penanganan kecelakaan kerja memerlukan biaya yang besar. Jadi itu harus dipertimbangkan semuanya. Jadi jika tidak memenuhi standar KPI-nya itu ya kita mau nggak melakukan pelatihan, atau jika pelatihan
juga tidak bisa mengupgrade seseorang, ya seseorang itu harus berhentikan jika tidak memiliki pengaruh baik bagi kelangsungan perusahaan. Begitu ya Pak ya. Berarti dalam menjalankan sebuah bisnis ini banyak sekali bentuk pertanggungjawaban ya Pak ya. Terus Bapak dalam Ya, betul sekali. Bapak dalam menjalankan usaha ini tuh kira-kira bentuk laporan pertanggungjawabannya itu seperti apa Pak? Buat eh, sekiranya memantau atau melaporkan kinerja organisasi secara berkala. Kalau saya kan sekarang di bagiannya itu saya hanya sebagai pemegang saham mayoritas dan saya sebagai kadang merangkap sebagai manajer operasional karena tentunya saya di manufakturnya perlu pengawasan lebih terhadap tenaga kerja di lapangan. Jadi laporannya itu kalau saya pakainya laporan bulanan untuk melakukan analisisnya Hmm. untuk kita mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi berikutnya karena progres di lapangan berpengaruh pada profit dan kinerja perusahaan, apalagi keberlangsungan perusahaan juga berpengaruh, pasti berdampak terhadap kehidupan mereka juga karena mereka sistem kami bahwa mereka mendapatkan gaji pokok dan jika mereka bisa bekerja dengan baik kami berikan penghargaan bagi mereka, reward atau bonus lainnya. Oh begitu ya Pak. Terus kan tadi Bapak bilang dikasih reward nih ya Pak. Kira-kira kalau Iya. ada yang bagus nih Pak, kira-kira reward untuk karyawan Bapak ini apa? Terus kayak gimana sih apa namanya impact dari reward tersebut dapat meningkatkan motivasi serta produktivitas bagi mereka ini gimana Pak? Ya, pabrik saya kan di desa ya, masih dimasuk di kampung karena kita emang incarnya dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga kerja yang tidak terlalu mahal. Nah, itu orientasi mereka masih berorientasi pada uang dan kesenangan diri. Jadi, uh, penghargaan atau rewardnya itu biasanya kita kasih insentifnya dari segi finansialnya. Kita kasih bonus tiap mereka bisa produksi lebih dari apa yang ditargetkan, mereka kami kasih bonus biasanya per kilogram hasil koko fibernya atau dari hasil gulungannya. Terus mereka suka merokok, eh, kita tambahkan untuk rokok secara fisiknya. Kami belikan rokok, tapi tentunya eh, kadang juga kami berikan uang rokoknya karena tentunya nggak semuanya rokok, jadi kita mau disuntik di insentif finansialnya lagi. Itu juga ada lagi kami kalau ada yang kinerjanya bagus, supaya lebih bagus lagi, bisa ajar-ajarin temennya, kami berikan pelatihan ke pabrik yang lebih besar lagi untuk tahu bagaimana pabrik besar lebih bisa bekerja secara efektif lagi. Seperti itu ya Pak ya. Hmm, Iya. itu kan tadi ketika karyawan-karyawan itu sekiranya bekerja dengan bagus ya. Baratnya mereka mempunyai apa namanya kinerja bagus, potensi yang bagus dan lainnya gitu kan. Terus kalau Mm-mm. misal Pak ada kesalahan atau pelanggaran nih Pak, gimana sih cara Bapak itu menangani kesalahan tersebut atau pelanggaran tersebut deh yang terjadi di dalam ya usaha Bapak lah dalam organisasi itu. Terus dampak punishment ini kira-kira ke apa namanya kinerja tim itu gimana Pak secara keseluruhan? Kalau kami di tingkat eh, organisasinya di luar tenaga kerjanya, kami paling benci terhadap kegiatan korupsi atau manipulatif laporan bulanan. Jadi kalau kegiatan tersebut dilakukan, kami tidak ada toleransi terhadap hal itu. Jadi kami langsung lakukan pemecatan. Tetapi
di segi tenaga kerja, jika melakukan pelanggaran seperti pelanggaran SOP, tidak menggunakan sarung tangan, atau merokok di dalam pabrik, tentunya ya kami melakukan peringatan secara profesional. Pertama, hanya melalui lisan, tetapi di berikutnya mungkin kita akan kasih SP 1, 2, berikutnya baru kita pecat karena hal tersebut membahayakan diri dia dan diri orang lain. Seperti itu ya Pak ya. Berarti Iya, di dalam usaha Bapak ini butuh sekali yang namanya kerjasama ya Pak ya. Butuh sekali yang betul. namanya apa kerjasama antar tim dan antar eh, pegawainya. Terus eh, dalam menciptakan apa namanya kerjasama yang bagus ini ya Pak, gimana sih Bapak ini Mm. menerapkan visi misinya? Ibaratnya gimana caranya menginspirasi tim ini buat mencapai kerjasama untuk mencapai tujuan bisnis Pak? Kira-kira seperti apa visi misinya? Ya, tentunya visi sama misinya kita ya orientasinya tetap pada profit ya, tapi kita tahu bahwa kesejahteraan semua orang harus diurus oleh kita juga, apalagi para tenaga kerja. Kalau mereka gajinya nggak cocok pun mereka akan melakukan tuntutan pada kita kalau gajinya kurang. Jadi ya kita harus menjalankan visi misinya ya secara baik ya, harus berkesinambungan. Dan itu kalau di tempat saya untuk tenaga kerjanya nggak bisa dijelaskan secara teori bisnis, tapi bagaimana kita bisa dukung mereka dari segi sosialnya ya, kayak misal tiap kita ada closingan atau ada staffing Hmm? per 1 bulan itu kita ada potong tumpeng atau bagi-bagi ke mereka nasi atau apapun. Jadi mereka dari segi pikiran mereka tuh mereka merasakan bahwa mendapatkan perhatian dari kita, sehingga ketika kita menyampaikan bahwa visi misi perusahaannya adalah berorientasi pada satu hal tersebut, jadi mereka lebih semangat kerja karena mereka tahu bahwa dengan mereka semangat kerja, perusahaan ini bisa berjalan lancar dan tentunya mereka akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Gitu ya Pak ya. Berarti apa namanya ya kita sama-sama memberdayakan manusia ya Pak ya, memberdayakan sama pekerja ya Pak ya. Iya, Seperti itu. betul. Ya, berarti gini ya Pak, dalam usaha itu kan eh, banyak sekali kemungkinan untuk kegagalan ya Pak. Maksudnya ya kita tidak bisa Iya. selalunya berkembang. Eh, Kira-kira Bapak pernah nggak sih eh, mendapati sebuah kegagalan, terus pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan nih, maksudnya Bapak bisa belajar dari kegagalan bisnis itu, terus gimana sih apa apa hal tersebut, kegagalan tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda ya? Mungkin sebelumnya Bapak ini kalau ada apa-apa, wah santai aja lah. Sekarang tiba-tiba jadi, oh kalau ada salah dikit kita langsung itu seperti itu. Bagaimana Pak kira-kira? Tentunya kegagalan ada ya, tipu sana sini, apalagi tipu pegawai sendiri, rekan kerja sendiri pasti ada ya. Itu pembelajaran buat kita bahwa maupun kita ada hubungan darah, ada hubungan keluarga, keluarga besar, keluarga apapun, dengan orang tua pun atau dengan saudara satu darah, itu harus menerapkan yang namanya hitam di atas putih sebagai perjanjian. Jika ada first major atau one prestasi karena satu orang mengambil haknya tetapi tidak melakukan kewajibannya, itu bisa diadili di pengadilan dan menjadikan efek jera bagi mereka, sehingga dengan adanya hitam di atas putih tersebut, kita dan rekan kerja
pasti bisa bekerja lebih baik karena memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas, sehingga hal tersebut menjadi penting dalam perjalanan bisnis kita. Yang namanya ditipu sama orang-orang ya udah biasa ya di dalam bisnis itu. Jadi ya kita harus lebih hati-hati lah, jangan percaya sama orang, mau orang dekat, mau orang jauh, jangan langsung percaya kalau itu hal bisnis. Jadi kita harus punya pandangan lebih dalam untuk bisa melihat itu. Jadi pelajarannya ya dari gaya kepemimpinan saya jadi tahan mental Hmm. karena tipu sana sini dari segi material ya itu cukup cukup buat kita stres ya, apalagi uang. Uang kan sangat penting bagi kita, apalagi kalau bisnis bukan di jumlah yang kecil. Jadi kita harus hati-hati, tapi pembelajarannya itu ya mental kita jadi kuat, dan gaya kepemimpinan kita lebih kolaboratif juga karena saling menjaga antara satu dan lainnya. Seperti itu ya Pak. Berarti apa dari kegagalan-kegagalan bisnis, dari apa kerugian yang terjadi, berarti itu bisa banget ya Pak merubah gaya kepemimpinan kita ya Pak ya. Bisa banget Hmm, karena pastinya kalau bau-bau uang kan paling penting bagi kehidupan kita ya. betul Pak. Betul, setuju saya. Hmm. eh jadi yang terakhir Pak, kan saya di sini sebagai mahasiswa Amikom Yogyakarta ya. Kira-kira untuk Bapak ini, ada saran nggak Pak untuk mahasiswa-mahasiswa yang apa pengen memulai bisnis nih, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Kira-kira Bapak punya saran nggak untuk mahasiswa-mahasiswa seperti kami? Ya tentunya kalau mau bisnis ya jangan jangan cuma belajar dari teori bisnisnya aja, apalagi dari pelajaran di kampus, tapi kita harus tahu kondisi di lapangannya. Kayak kita harus bekerja bukan hanya dari teorinya aja, tapi kita harus tahu kayak spiritualnya kita, kemampuannya kita dari empatinya, nilai moral dan visi dalam jangka panjangnya. Itu juga kita harus bisa mengembangkan hal-hal tersebut karena kalau cuma menerapkan teori bisnis tanpa diimbangi dengan kemampuan spiritual kita ya, eh, bisnis itu akan tetap monoton karena tidak bisa menghargai satu dengan lainnya. Jadi kemampuan-kemampuan tersebut juga harus dipelajari gitu. Gitu ya Pak. Berarti apa lagi-lagi semua ini berarti kembali lagi ke spiritual kita lagi tuh ya Pak ya. Iya, Tetap tetap ya mereka tetap bersinggungan ya Pak, bukan bukan kita mengembangkan aja di dalam itu ya Pak. betul. Oke, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Eh, ini terima kasih sekali. Mungkin Bapak, saya tahu Bapak sibuk ya. Jadi, terima kasih sekali. Saya sudah diberikan waktu untuk mewawancarai Bapak pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Sore.